Ayo lihat saya semuanya. Bagaimana mekanisme para nabi, para rasul itu bisa menangkap wahyu. Sekarang. Allah siaran gak sekarang? Siaran gak? Allah tidak pernah berhenti siaran. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kalian punya radio di rumah kan? Oke. Punya radio kan di mobil? Oke. Ingin dengar musik? Gimana caranya? Pastikan radionya ada baterainya. Yang kedua, pastikan kalau di-on-kan hirup. Betul? Cukup? Enggak cukup. Kalian pijit-pijit. Mau frekuensi mana yang kalian mau tangkap? Mau siaran dari mana yang kalian mau dengar? Mau dangdut, mau jazz, mau pop, mau barat, terserah. Tapi yang jelas, di sekitar mobilmu itu begitu banyak pilihan frekuensi gelombang elektromagnetik. Begitu dipijit tek gitu, frekuensinya misalkan, ya nggak usah menyebut ya, takut ada yang GR. Frekuensinya misalkan 63,4 FM. FM itu singkatan dari frequency modulation. Jadi itu frekuensi yang dimodulasi. Kalau dulu radio ada AM, amplitude modulation. Yang dimodulasi itu adalah amplitudo. Apa kelebihan kekurangannya? RRI Bandung bikin dongeng, itu sampai di kampung saya di Garut. Karena itu amplitudo. Nah, kalau radio yang menggunakan AM, jangkauannya panjang karena amplitudo yang dimodulasi. Kalau frekuensi yang dimodulasi, jangkauannya tidak sepanjang AM. Tetapi kualitas suaranya bagus. Itu namanya FM. Pusing kan? Di radio ada AM, ada FM, pokoknya pijit we. Tidak pernah bertanya. Eta yang saya nggak ngerti tuh. Jelema ieu sakitu loba, can pernah nanya. Pernah nanya nggak? AM dengan FM bedanya apa? Nggak pernah nanya. Cing atau penasaran seetik. Karena itu sebetulnya akan memberikan wawasan pengetahuan yang luar biasa. Ngerti fisika, ngerti metafisika itu tidak salah. Pijit we tadi 63,5. Tek. Yang akan tertangkap adalah orang yang sedang siaran di frekuensi 63,5. Kenapa bisa tertangkap oleh kita? Resonansi. Karena frekuensi pemancar sama dengan frekuensi si receiver radio kita. Yang memancarkan dengan yang menerima satu frekuensi. Begitu satu frekuensi tertangkap tuh suara. Joget kalian di mobil ikut nyanyi. Gitu apa tidak? Ini saya jelaskan supaya ngerti. Sampai sini ngerti kan? Menteng ngerti teh terlalu. Tiap hari kalian memutarkan musik lewat radio. Masa gak ngerti? Jadi kenapa kita bisa menerima siaran? Karena kesamaan frekuensi. Wah bosen ya laguna terawasen. Pijit frekuensi lain. Kalian akan tersambung dengan pemancar yang berbeda. Oke? Oke? Nah sekarang tuh Allah sedang siaran nih. Siaran. Kalian ini menangkap siarannya Allah. Gimana caranya? On kan radionya. Periksa baterainya ada. Bisi lobet. Jadi tubuh kita pastikan dalam keadaan hidup kan? Oke. Nah kita ingin menangkap frekuensinya Allah. Berarti kita harus menyamakan frekuensi kita dengan frekuensinya Allah. Siapa saja yang bisa menyamakan frekuensi dirinya dengan frekuensi Allah. Maka siarannya Allah tertangkap. Makanya getaran-getaran ilahi yang bertebaran ini bisa ketangkap.
Kenapa yang bisa menangkap orang itu ke orang lain tidak? Selama ini pemahaman kita karena Allah ingin berfirman pada si A, tidak ingin berfirman pada si B, kan begitu. Atau Allah temen gitu mah pilih kasih. Kan kunaon maneh bodoh, da Allah teh teu kersa nyarios ka abdi mah. Gitu? Itulah yang selama ini kita pahami. Karena kita mempelajari sesuatu nggak masuk akal. Dipilihlah oleh Allah si A, si B. Dah Allah mah yang milih si A, mung milih si B. Kadang-kadang kita suka mengatakan, dah itu mah atuh orang suci. Hari mana? Dah saya mah bukan orang suci. Jadi kita sudah menempatkan diri kita pada tempat yang tidak pantas. Maka kita tidak dipantaskan. Akibatnya apa? Ya kita tidak pernah bisa menerima getaran-getaran itu. Ngerti sampai sini sekarang? Jadi apa itu wahyu? Getaran ilahi. Siapa yang bisa menangkap wahyu? Yang bisa menyamakan frekuensi dirinya sama dengan frekuensinya Allah. Siapa itu? Siapa saja. Nah sekarang kenapa Nabi Muhammad bisa menangkap Quran? Apakah Allah ingin berfirman pada Nabi Muhammad dan tidak mau pada yang lain begitu? Dan selama ini kita menganggap yang namanya wahyu itu bahasanya seakan-akan itu bahasa Allah. Padahal bahasa Allah itu universal. Bahasanya cuma satu. Bahasanya getaran-getaran ilahi. Jadi begitu getaran itu ditangkap oleh seseorang. Kenapa orang ini bisa menangkap? Karena beliau bisa menyamakan frekuensi dirinya dengan frekuensi Allah. Saat itulah wahyu diterima Nabi Muhammad, wahyu diterima Nabi Isa, wahyu diterima oleh Nabi Daud, wahyu diterima oleh Nabi Musa. Paham maksud saya? Paham sampai sini? Oke. Nah sekarang wahyu itu sudah dituliskan oleh mereka kepada kita. Berupa tulisan dalam bahasa tertentu. Ingin paham kalian? Ingin paham? Gimana caranya? Misalnya, kita ingin tahu isinya Al-Quran. Belajar apa selama ini kalian? Belajar bahasa Arab. Gitu? Gitu. Setelah belajar bahasa Arab, bisa baca Quran? Bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Ngerti ente? Sama enggak dengan yang tadi? Pengen merasakan rasanya kopi dari tulisan tentang kopi. Tapi terdaek minum kopi. Sama enggak dengan itu? Tah, sarua. Tapi karena kita itu mengizinkan diri kita dibodohi oleh orang-orang bodoh. Ditambah lagi pahala ini, pahala itu dan lain sebagainya. Sudah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi tiap Jumat isuk-isuk 10 kali. Insya Allah beunghar. Nu ngomong nage teu beunghar. Da beak waktuna baca Quran surat Al-Kahfi 10 kali. Erek irah gawena. Tapi karena kalian percaya sama orang yang tidak layak untuk dipercaya, ya sudah kalian jadi korban. Saya tidak anti dengan itu. Isinya Quran surah Al-Kahfi itu luar biasa. Mun bisa nangkap isinya Quran surah Al-Kahfi dan kalian bisa mengimplementasikan isinya, benar. Lain maca wungkul. Oke, sekarang kita lebih santai sedikit. Ini agak berat tadi kuliahnya, agak berat. Kuliah fisika tadi. Sekarang kita sederhanakan. Jadi prinsipnya resonansi itu kesamaan frekuensi. Contoh, seorang anak mengalami masalah di rantau. Seorang ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Kenapa? Karena anak ini kan bagian dari ibunya. Selnya pun sama dengan sel ibunya. Jadi wajar kalau kita sebagai orang tua merasakan apa yang sedang dirasakan oleh anak walaupun di tempat yang jauh. Karena ada kesamaan frekuensi. Gitu kan?
asa teu puguh rarasaan ya. Buah-buah budak teh gering. Kan gitu. Ayahnya, ibunya merasakan getaran itu. Itu kan resonansi namanya. Begitu ditelepon tuh, oh betul, ternyata anak itu mengalami sesuatu kejadian yang menyedihkan. Kan terasa itu. Itu resonansi itu namanya. Cuman kita nggak ngerti selama ini kenapa begitu. Oke, sekarang kalian ingin belajar sebuah kitab suci. Ingin tahu isinya? Ingin tahu kan? Nah, gimana caranya? Belajar bahasanya? Setelah itu kemudian menerjemahkannya? Apakah ketika sudah diterjemahkan, mengerti isinya? Mual ngerti. Dan itu yang selama ini terjadi. Metodologinya salah. Makanya belajarnya jangan learning to know, tapi learning to do. Supaya learning to be. Ingin merasakan isinya Quran? Cari ilmu. Kenapa Nabi Muhammad bisa menerima Quran? Ingin merasakan rasanya Injil? Cari ilmu. Gimana Nabi Isa bisa mengalami pengalaman spiritual sehingga beliau bisa menuliskan pengalaman spiritualnya dalam satu kitab namanya Injil. Ingin mengerti layang muslimin muslimat? Cari ilmunya. Gimana caranya? Mama Asep Martawijaya kok bisa merasakan sebuah pengalaman spiritual yang pengalamannya ditulis secara rapi dalam bentuk kitab layang muslimin muslimat. Kartos. Jadi ada yang harus dirubah nggak metodenya? Ada yang harus diubah. Jadi kalau ingin paham Quran caranya, gimana caranya Nabi Muhammad bisa menerima Quran? Itulah yang dikatakan Nabi Muhammad. Yang dikatakan Allah pada Nabi Muhammad dalam satu statement yang sangat luar biasa di Quran surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian semua pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah tentang apa? Liman kana yarjullah, tentang cara berjumpa dengan Allah. Wal yaumal akhir, di hari kemudian setelah berjumpa dengan Allah. Wa zakarallaha katsira, kamu bisa ingat Allah banyak-banyak. Uswatun hasanahnya Nabi yang selama ini kita tahu itu cara hidupnya beliau. Padahal cara hidupnya beliau itu kan sesuai dengan tata titinya, adat istiadatnya beliau di masa itu. Karena beliau tinggal di Jazirah Arab, tentu saja beliau tidak bisa melepaskan diri dari adat istiadatnya orang Arab. Jadi uswatun hasanahnya Nabi itu apa? Dijelaskan di Quran, uswatun hasanahnya Nabi itu cuma satu. Liman kana yarjullah. Cara berjumpa dengan Allah. Itu saja. Kalau begitu, apa yang terjadi di Gua Hiro? Ayo. Baca 5 ayat pertama yang disampaikan pada Nabi Muhammad. Mulainya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahu artinya? Tahu artinya apa tidak? Bilang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa? Bacalah. Karena orang lain menerjemahnya begitu, ikut aja. Sebutnya ikra itu bukan baca. Ikra itu artinya temuilah. Saksikanlah. Jumpailah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan yang telah menciptakan.
Memang dalam bahasa kamus, ikro itu bacalah. Kalau bacalah, yang terjadi apa? Baca tulisan. Oleh karena itu kita menganggap seakan-akan ada running text yang sedang dilihat oleh Nabi saat itu. Juga orang ayeuna ningali iklan di TV, aya running text. Begitu? Lihat saya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu apa? Tuhan yang telah menciptakan. Itu yang dibaca Nabi, itu yang ditemui Nabi, itu yang disaksikan Nabi. Jadi sebetulnya di Gua Hiro itu adalah perjumpaan. Sebuah pengalaman spiritual, proses resonansi. Ulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kan gitu? Betul? Dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Ya tentu prosesnya tidak begitu kan? Ya lewat alam. Dari setetes air. Namanya sperma dan sel telur. Itu berasal dari sari-sari makanan yang dimakan. Kan itu prosesnya. Dari itu segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang. Jadilah sempurna. Oh dibuatlah manusia sesempurna ini. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dia telah menciptakan tubuh ini sempurna sebagaimana rencananya. Untuk apa Allah menciptakan tubuh? Tubuh ini kendaraan terhebat yang bisa mengantarkan kita kepada Dia. Nah, kan dari situlah perlunya kita berguru kepada orang yang tahu bagaimana cara menggunakan tubuh supaya sang jiwa dalam tubuh ini bisa bertemu dengan Sang Maha Jiwa supaya kenal pada jati diri. Lanjut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kan di situ dikatakan Iqra wa rabbukal akram dan temuilah Tuhan yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang akan mengajarkan kamu dengan penanya sendiri. 'Allamal insan malam ya'lam, dan akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Jadi, bagaimana para nabi, para rasul menangkap wahyu? Menyamakan frekuensi sehingga suara ilahi berupa getaran-getaran yang universal itu bisa ditangkap berupa pemahaman. Apa yang dipahami disampaikan dalam bahasa beliau-beliau itu. Keluarlah kitab seperti yang kita kenal saat ini. Clear sampai sini? Clear sampai sini? Oke, ini baru judul. Tetapi begitu keluar ternyata isinya tidak mudah. Karena banyak sekali isinya adalah perumpamaan. Itu sebabnya perumpamaan tidak terkait fakta, tetapi terkait dengan kebenaran. Ulangi, perumpamaan tidak terkait fakta. Apa yang menjadi perumpamaan di Quran belum tentu ada kejadiannya. Tetapi itu kebenaran. Itu sebuah pengalaman spiritual. Dan bagaimana kita bisa tahu itu kebenaran? Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka kalau kita ingin tahu kebenaran, maka kita harus mengalami kebenaran itu sendiri. Mengalami. Karena mengalami, ujungnya bisa merasakan. Makanya para leluhur kita mengatakan, malam yazuk lam ya'rif. Yang gak ngalamin, gak akan paham. Jadi pemahaman itu hanya lahir dari pengalaman. Bukan apa kata orang, bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustadz. Dia juga belum tentu ngomong mengalami. Belum tentu kan? Makanya saya tanya. Pilih. Mau saya jelaskan kopi atau mau saya bagi kopi? Pilih. Pilih.
Oke, pilihanmu udah benar. Tapi selama ini kamu lebih suka penjelasan tentang kopi. Diberi kopi embung. Tapi hayang ngerasakan rasana kopi. Beda metode. Makanya selama hidup ya nggak maju-maju, gitu-gitu aja. Betul apa tidak? Mau saya jelaskan surga atau mengalami surga? Mau saya jelaskan Allah atau mengalami Allah? Mau jelaskan malaikat, disebutkan nama-namanya sampai hafal atau mengalami malaikat? Mau saya jelaskan kitab atau mengalami kitab? Sudah bagus pilihanmu. Tinggal praktek. Jadi selama ini salah gak metode belajarnya? Salah apa keliru? Salah dan keliru. Baik, kita buka dulu rahasianya sedikit. Lihat semuanya ke sini. Silakan lihat ke sini. Oke. Kelihatan dari belakang? Ya. Walaqad syarrabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin fa'aba aksarun nasi illa kufuro. Dibacakan bahasa Arabnya, bisa terpercaya. Ini Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 89. Isra itu 17. Kenapa diberi nama 17? Itu ada alasan ilmiahnya. Kenapa Quran surat Al-Isra sama dengan rakaat sholat? Luar biasa itu. Kalau sudah tahu tuh jawabannya keren. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ini Quran surat Al-Isra nomornya 17. Kok sama dengan rakaat sholat? Pikirkan. Kenapa rakaat sholat 17 sama dengan Quran surat Al-Isra? Siapa yang sudah menemukan jawabannya? Temui saya nanti. Berarti udah nyampe itu. Pusing-pusing sekalian. Ya biar mikir. Baik, kita lihat sini. Walaqad, dan sesungguhnya syarabna linnas. Kami telah mengulang-ulang linnas kepada manusia. Fi hadzal Quran, dalam Quran ini. Apa katanya? Min kulli masalin. Berbagai macam perumpamaan. Ini supaya landasan ya. Landasan. Jadi ternyata isi Quran itu semuanya perumpamaan. Diulang-ulang perumpamaan itu. Oke. Simbolik. Untuk apa? Fa'aba aksarun nas illa kufuro. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya. Malahan mengingkarinya. Pernah nggak kalian baca Quran? Pernah? Bahasa Arabnya kan? Ya. Nggak ngerti kan? Oke. Aman kan? Aman. Pernah nggak membaca Quran terjemahannya? Pernah? Bahasa Indonesia kan? Ngerti? Pusing kan? Ini saya bacakan satu ayat saja. Coba dengar saya bicara. Dan ingatlah ketika Musa bermunajat kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat-Mu. Tuhan berfirman, kamu tidak akan sanggup melihatku Musa. Tapi lihatlah gunung ini. Ketika gunung ini masih tetap berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri di gunung ini, maka gunung ini menjadi hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Ngerti? Ngerti? Sekali lagi saya ulang. Gak akan salah insya Allah. Dan ingatlah ketika Musa bermunajat kepada Tuhannya.
Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat-Mu. Tuhan berfirman, kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Jika gunung ini tetap berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri di gunung ini, maka gunung ini menjadi hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Pusing? Pusing. Kenapa kalian pusing? Karena kalian sedang cerita Musa. Coba kalian jadi Musa. Karena kalian cerita Musa. Sedang cerita sejarah Musa. Oh dulu Musa ketemu Tuhan. Sepanjang kalian cerita Musa, kalian cuma kebagian dongeng tentang Musa. Tetapi kalian tidak pernah mengalami pengalamannya Musa. Ingin mengalami pengalamannya Musa? Ingin? Syaratnya apa? Jadi Musa. Learning to be. Menjadi Musa. Disitulah pentingnya kita bertemu dengan guru. Yang bisa mengantarkan kita menjadi Musa. Bukan guru yang ngadongengkan tentang Musa. Bosen. Saya udah kemana-mana cari guru. Sarua, dongeng. Oh, baheula teh Nabi Musa. Baheula deui. Mun teu baheula jaga. Guru, saya mah pengen sekarang. Kan Quran itu konseptual sekaligus kontekstual. Kalau Quran konseptual dan kontekstual berarti Quran bisa dibuktikan. Itu yang saya cari guru. Buktikan ayat ini. Saya ingin mengalami seperti yang dialami Musa. Hari ini, saat ini, sekarang. Diusir saya. Tapi kalau kalian datang pada saya, ingin mengalami itu, gak akan saya usir. Kalau mau. Itu niat yang mulia. Berarti ingin menjadi. Ingin mengalami kan? Kalian tidak akan terima dongeng. Terima kenyataan. Saya kasih lagi contoh. Dengarkan. Ini Quran surat Al-Kahfi. Ayat 19. Dan demikianlah kami bangunkan mereka. Agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Sudah berapa lamakah kita berasal di sini? Mereka berkata, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Tapi Tuhan kamu lebih tahu berapa lamanya kamu tinggal di sini. Hendaklah kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Dan lihatlah di sana makanan yang lebih baik. Ambillah makanan itu untukmu, sesuka hatimu. Dan hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Dan janganlah kamu mengatakan halmu pada seorang jua pun. Ngerti? Pusing lagi. Itu semua perumpamaan. Tidak ada kaitan dengan fakta. Tapi kaitannya dengan kebenaran. Itu adalah pengalaman tentang kebenaran. Gimana caranya? Tanya orang-orang. Itu cerita apa? Oh itu dulu ada pemuda yang masuk ke dalam gua. Namanya Ashabul Kahfi dulu. Apa tidak mau kalian masuk ke dalam gua? Gua tuh gue teh aku. Saya. Anak. Pintunya ada di sini, guanya ada di sini. Makanya orang Jakarta kan bilang saya gua. Tengarti-ngarti wae.
Jadi itu pengalaman ketika meniti ke dalam gue. Meniti ke dalam diri. Pertanyaan saya, cukup cerita Ashabul Kahfi bagi kalian? Pengen apa? Pengen jadi Ashabul Kahfi. Mau? Mau? Kalian akan mengalami pengalaman itu. Nah, di ayat selanjutnya kemudian dikatakan, kamu akan melihat matahari terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Dan matahari itu akan terbenam ke sebelah kiri. Dan kamu akan melihat gua itu tanpa batas. Mau mengalami itu? Mau mengalami itu? Kan Nabi Ibrahim juga ketika rindu ingin bertemu dengan Tuhan, kan beliau juga ketemu dengan bintang, ketemu dengan bulan, ketemu dengan matahari. Di mana itu? Pasti di dalam gua. Kenapa? Kan Nabi Ibrahim jadi Ashabul Kahfi. Saya udah ke Yordan. Yang diklaim sebagai gua Ashabul Kahfi mahal. Ongkosnya 47 juta. Mau kalian ke sana? Kasih ke saya 47 juta. Saya akan ajak kalian masuk ke Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Nepi kadi itu ngan menang foto. Di jieuna getina batako. Sempit. 2-3 orang masuk ke dalam gua Ashabul Kahfi yang di sana. Gak cukup. Poek deh. Sedangkan di Quran dikatakan ada matahari terbit katanya dalam gua itu. Di itu mah poek, we mongkleng. Di lampuan. Ku jelema. Gitu. Seseorang di itu teh orang Indonesia unggul. Raresep orang Indonesia. Dibohongan teh. Atuh anu beunghar nya orang Yordan. Ke rumah di ditu segala mahal. Tuh, makanya mata uang yang paling mahal itu kan uang Yordan. Ya. Paling tinggi di dunia. Makanya rupiah, kalau kita bawa rupiah di situ belanja pakai uang Yordan. Aduh. Sep, ludes. Yuk lihat lagi ayat ini. Walaqad sarafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin fa aba aksarun nas illa kufura. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an berbagai macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, malahan mengingkarinya. Jadi, kenapa kalian lebih suka membaca Quran bahasa Arab? Itu yang paling aman. Karena setelah baca itu kan kalian tenang. Datang arti. Betul? Tenang. Abdi mah pami tos tahajud wengi. Terus ngawas Quran satu tuh tenang. Tiasa kitu ibu da abdi mau maca Quran teh jantung teh asa coplok. Tenang abdi mah alhamdulillah. Ngartos nu dibaca. Henteu. Matakan. Tenang teh da maneh mah teu ngarti. Teu ngarti saeutik-eutik acan. Kalau ngerti sedikit saja kan di sini mungkin jadi bergejolak. Coba. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran itu berbagai macam perumpamaan. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya. Malahan mengingkarinya. Wah buah urang. Yang tidak menyukai perumpamaan. Datang ngerti. Coba. Kemarin saya bahas tuh. Ada. Itu di kajian khusus. Kalian belum bisa masuk ke situ. Nanti kalau sudah jadi orang khusus baru boleh masuk kajian khusus. Sekarang masih jadi orang awam. Kajiannya awam aja dulu.